Di sini kan untuk Bermuda itu Earth location, latitude-nya 41,3 derajat gitu ya. Sedangkan dari informasi yang kita dapat di sini adalah 41 derajat 18 menit 46 detik. Nah, ini sebetulnya bisa dikonversi ya. Kalian tinggal bagi, kalau untuk yang menitnya berarti dia dibagi dengan 60 begitu ya. Nanti kemudian dijumlahkan, maka kita akan dapatkan nilainya itu adalah 41,3 derajat untuk latitude-nya. Nah ya, kemudian ini kan sebetulnya keterangannya tadi kita bisa cek ya, ini dia 41 derajat, di sini ada north ya. Maka berdasarkan slide yang tadi mungkin kita bisa pahami juga kalau north yang ini, nah ya, ini saya zoom lagi. Kalau north 40 derajat northnya ini tuh berdasarkan dari yang sini ya, berarti dari yang horizontal, maka bisa kita lihat dari horizontal itu berarti garisnya yang ini, maka garis yang ini adalah latitude ya, maka ini adalah nilai latitude-nya. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa lihat juga ya, kita bisa lihat bahwa ini tuh latitude-nya 41 derajat, berarti yang ada north-nya ini adalah latitude dan yang ini adalah longitude gitu. Sehingga kita bisa masukkan ke sini. Nah, dalam hal ini memang longitude ini dia negatif 74 derajat. Kalau kita lihat angkanya sebetulnya di sini 74 itu positif. Nah, itu kalian bisa juga cari beberapa referensi. Dari beberapa yang saya baca itu ada penamaan yang menganggap bahwa untuk daerah barat itu bagian negatif gitu ya. Artinya dia mungkin kalau kayak koordinat kartesian itu kita bisa lihat dia atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif gitu. Jadi kebetulan yang barat itu kan ke sini ya. Kalau koordinatnya di kiri, maka dia termasuk ke daerah yang negatif. Sehingga di sininya dia ditulisnya daerah negatif. Gitu. Nah, kemudian ada posisi ketinggian. Saya sebetulnya memahami ketinggian ini berarti dia ketinggian di atas permukaan gitu ya. Mungkin sama nggak dengan istilah MDPL di geofisik, nanti bisa kalian cari referensinya. Nah, di sini ketinggiannya itu 390 meter. Kalau saya cari di sini data Wikipedia, sementara ini mungkin saya belum dapat informasinya gitu. Nah, akhirnya saya coba ada ternyata aplikasi yang mungkin kalian sudah punya juga, namanya itu Google Earth Pro ya. Mungkin pernah pakai ya Google Earth Pro ini ya. Pernah pakai nggak yang Google Earth Pro ini? Belum. Oke. Nah, di Google Earth Pro ini sebetulnya dia lebih menurut saya lebih enak untuk dilihat. Nah, ini bisa terlihat di apa namanya di screen-nya ada. Ada. Ah ya. Ini mungkin ini untuk daerah Indonesia-nya gitu. Nah, di sini saya kasih garis ke bawah ya, ada scroll, ada apa namanya ini? Apa? Sorry. Oh, oke. Ya. Nah, di sini ada, nah ini kalau saya pindahin nggak bisa ya. Oke. Nah, yang ini tuh ada keterangan latitude yang bawah ya. Kalian bisa lihat yang ini nih. Ya. Ada latitude, kemudian ada longitude dan ada altitude. Itu nah di sana kita bisa lihat itu keterangannya itu ketinggiannya, nanti di situ adalah nilai ketinggiannya. Yang nah ini nih. Ini adalah nilai ketinggian. Nah, sekarang kita coba cari Beer Mountain itu, ya, kita bisa cari. Kita copy saja koordinatnya yang udah ada di sini. Ya, bisa, saya coba copy. Ya, kemudian saya paste di sini. Oke, saya search ya. Nanti dia langsung menunjukkan sendiri. Nah, itu bisa lebih bagus. Nah, ini dia nyari sendiri menunjukkan di mana daerah Beer Mountain itu. Oke, nah, ya. Nah, ini adalah daerah Beer Mountain ya, di bawahnya kelihatan ya, yang latitude ini. Ada Pak. Latitude-nya itu kan 41,3 derajat. Kemudian longitude-nya itu adalah minus
74. Nah, benar ya, berarti kita tadi mengasumsikan dia itu di westnya itu di daerah yang negatif, berarti benar dia min 74. Nah, di sini ada elevation. Elevation ini kalian bisa cek. Di sini ketinggiannya itu, kalau ini saya geser dia berubah ya. Tapi kalau saya klik di sini, tinggiannya itu kurang lebih 1273 kaki. Nah, kita bisa konversikan, ya, kita bisa konversikan satu kaki itu berapa meter? Ada yang tahu nggak? Atau di ini kita cari aja di Google-nya aja ya, konversi konversi. Nah, ini feet ke meter. Oh, ini ke mile. Sorry. Konversi feet ke meter. Nah, ya. Satu kaki itu nilainya 0,3048 meter. Nah, berarti tadi yang kalau kita dapatkan di sini, Beer Mountain itu kurang lebih 12 berapa? 1280 lah mungkin ya, 1282 kalau tepatnya mungkin 1280 kaki kalau kita cari, berarti tinggal kita ganti 1282. Nah, dia ketinggiannya sudah sesuai, berarti sekitar 390 meter. Berarti inilah angka yang nanti dimasukkan ke sini. Gitu. Ya, bisa dipahami ya dari sini ya. Siapa? Nah, oke. Nanti ini bisa kalian cek. Saya mau coba dulu. Misal, bentar. Saya mau coba dulu. Daerah kalian tahu nggak? Misalnya siapa? Daerah siapa nih? Siapa? Di mana, Fitri? Pematang Siantar ya. Ini sekarang lagi di sana. Oke, nah ini ya, ini Pematang Siantar benar? Benar? Ya. Daerahnya ini benar ya? Pematang Siantar Benar, itu. Pak. Benar, Pak. Nah, ini kalau kita cek, misal kita bisa nggak kita dapatkan informasi seperti yang, oh sorry ini udah kehapus dengan saya. Sorry, ini biarkan saja yang Beer Mountain ini kita buat lagi di sini Pematang Siantar. Daerah mana ini Pematang Siantar? Iya. Oke. Nah, ini ya, kita bisa lihat kota Pematang Siantar ada ya. Kemarin waktu Fitri ngerjain tugas itu koordinatnya ngambil dari sini. Oh, sebetulnya ini ya, nih kota ternyata pada garis. Berarti lintang utara itu apa? Masuknya northnya ya. North. Oke, berarti ini bisa kita masukkan. Tapi di sini kan dia sampai ya, sampai mungkin kita bisa ambil salah satu letaknya aja. Oke, harusnya ada yang lebih spesifik. Oh, nih, sorry. Nah, ini ya udah ada ya. Nah, ini kita masukkan. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Ke apa? Kita search coba. Nah, dia menunjukkan di kota Pematang Siantar ya. Oke. Nah, di sini ya. Ini di zoom ini kalau di zoom lagi kelihatan nggak rumah Fitri? Gitu. Nah, ini ya, ini kita bisa lihat longitudenya itu Pematang Siantar ya 29 ya. 2,96 derajat, kemudian latitudenya 2,9 yang ini ya. Kemudian longitudenya 99,06. Tingginya itu berarti 12,59 kaki. Nah, nanti
12,59 kaki ini kemudian dikonversi, sorry, tadi berapa? 12 95 ya, 12,995. Nah, ini nanti angka ini akan dimasukkan ke dalam Python yang ini ya. Kemudian latitude dan longitude-nya kita ambil dari ini. Berarti dia latitude-nya longitude-nya tetap positif ya. Gitu. Nah, ini ya nanti ini kemudian dimasukkan, kemudian dari sini kita bisa dapatkan plot grafik terbarunya gitu. Kira-kira altitude dan azimutnya itu dia seperti apa untuk diplot terhadap air masnya nanti gitu. Ya, itu untuk posisinya gitu. Jadi minimal kita bisa mentracer ya, secara pemahaman bahwa kalau kita mau ganti pengamatnya itu di mana kira-kira. Di sini sebetulnya yang keduanya ini ada UTC offset, universal time apa nih? Time UTC-nya ya, ini ada -4. Nah, ini juga sebetulnya sempat saya cari, itu kita tinggal ambil. Nah, di sini ya, European Date di sini daylight time kalau salah. Nah, di sini ternyata dia UTC-nya itu ada keterangan ini ya. Saya belum explore lebih jauh. Jadi kalau saya cari websitenya itu mungkin ini saya cari di apa ini? Time zone ya. Saya cari di time zone. Nah, cari di time. Oke, saya ambil di sini misal. Nah, di sini ya. Di sini kemudian kalau kita ambil keterangannya itu sebentar. Time calendar. Bentar, di sini saya waktu itu ambilnya di Beer Mountain. So, Beer. Saya lupa lagi nih dia di mana adanya. Cari deh. Oh, dari sini aja nih langsung ya. .com time zone. Lima satu nol 8289. Nah, ini ya. Ini bisa terlihat sehingga nah yang di sini European Daylight Time ini bisa kita lihat, kita kan di sini di dalam default default Python-nya itu kan dia -4 ya. Saya pikir -4 ini adalah angka yang memiliki karakter seperti 41, 74, 390. Dia bisa diubah gitu ya. Berbeda dengan UTC ini, kemudian M33 karena ini adalah komennya gitu. Sedangkan kalau istilah M33-nya ini bisa kita ganti. Sehingga saya coba cari mana sih sebetulnya penjelasan tentang -4 ini. Nah, kalau saya sementara dapatkan di sini UTC -4 itu karena ini pengamatannya dilakukan di bulan apa? Pengamatannya itu bulan Juli ya. Nah, ini kan Juli. Sehingga di sini Juli itu dia di sini, maka di sini ada -4. Itu mungkin yang sementara bisa saya dapatkan.
Berarti kalau kalian ubah pengamatannya itu, misal yang dilakukan oleh Fitri ya, Fitri kan pengamatannya di pematang siantar itu, koordinatnya sudah kita dapatkan nih, latitude, longitude, dan tinggiannya juga sudah ada. Kemudian tinggal dilakukan pengamatannya mulai kapan itu Fitri? Misalnya pengamatannya dilakukan bulan Desember, maka nanti dia masuknya berarti UTC-nya itu untuk masukkan kira-kira dia UTC seperti apa. Mungkin kalau kita coba cari UTC harusnya ada ya. Saya iseng-iseng aja cari-cari kayak gini. Kita apa? Nah ini kayaknya ada ya. Nah ini pematang siantar ya, ada TC-nya kalau di bulan Juli berarti dia plus 7 ya. Ini mungkin ya yang saya pahami. Jadi dia plus 7 gitu. Ya, mungkin nanti sama Fitri kemarin sempat diganti nggak plus 7-nya? Diganti nggak? Kalau yang lain sempat mengubah bagian apa? Lokasi waktu UTC-nya mah enggak, Pak. Saya masih juga jaringan. Putus-putus, Pak. Terus, Titis. oke. Nah, gitu ya. Jadi, supaya kalian, maksud saya begini, mempelajari suatu kode, baik apapun yang nanti kalian gunakan, kalian itu baca, pahami, kira-kira makna yang ditulis dalam kode tersebut. Kemudian kalau diubah, bagaimana kalian bisa menjelaskan bahwa kode itu sebetulnya begini gitu. Kalau diubah itu, yang benarnya begini Pak. Diubah itu alasannya ini gitu ya. Nah ini sementara yang kita sampai diskusikan dulu gitu ya. Nah nanti kan yang mau dijelasin yang ditanyakan oleh siapa tadi? Oleh Yusuf itu terkait kalau seandainya di apa? Di Simbad gitu ya, di Simbad gitu kan. Kemudian kita cari objek yang lain dan kita dapatkan data-data misalnya by basic search atau jangan basic search. Saya pikir ini ada kalau koordinat kita masukin koordinatnya. Nah ini ya mungkin berarti kita by ya sementara by basic search misal kita cari misal objek yang lain di sini ada Sirius atau kita bisa lihat nah ini kan. Nah, apakah koordinat dari benda ini, objek ini, mana yang bisa kita masukkan ke dalam, ke kode ini. Tapi kalau saya lihat sepintas penjelasan dari kodenya Yusuf, jadi sebetulnya tujuannya itu adalah gini dia. Kode ini mau menentukan posisi altitude dan azimut dari benda langit. Gitu. Jadi sebetulnya posisinya itu yang akan mau dicari. Maka di sini dia memasukkan plot grafik antara kalau seandainya kan kita tadi di awal sudah singgung ya. Nah, ini kan ini azimut kemudian ini altitude. Jadi plot kalau seandainya ini kita mengamati secara altitude dan azimut ini kira-kira benda ini bisa dilihat nggak? Mungkin gitu. Jadi yang saya coba pahami sementara ini kode ini bukan memasukkan nilai dari altitude dan azimut suatu objek benda langit, tapi justru dia mau mencari, makanya judulnya pun adalah determining and plotting gitu. Jadi dia mau menunjukkan, mendapatkan nilai altitude dan azimut dari suatu objek benda langit. Di sini mungkin kalau saya survei sebentar, ini adalah pengamat. Nah dia untuk objeknya hanya ini saja,
M33 altitude azimut transformasi bla 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 ya. Itu ini kemudian ini waktu ya, waktu pengamatannya, kemudian ini plot yang dia perlukan. Yang ini sama, ini kayaknya terkait dengan waktu